Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Bertemu lagi dengan saya di Faisal Hakim. Nah, kita akan membahas materi selanjutnya di pembelajaran sejarah peminatan. Penyebaran agama Islam. Nah, buat pertemuan sekarang kita akan membahas penyebaran agama Islam di Indonesia. Proses masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Jalan Islam. Agama Islam lahir di Mekah, Saudi Arabia. Agama ini diyakini sebagai agama akhir zaman dan diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima wahyunya pertama kali di Gua Hiro saat berusia 40 tahun. Sejak itu, beliau diangkat sebagai rasul selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nabi Muhammad menyampaikan risalah kepada umatnya hingga beliau wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi dalam usia 63 tahun. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ajaran dilanjutkan oleh para pengikutnya yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, diantaranya yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali. Di bawah kekhalifahan masyarakat muslim kemudian memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Nusantara. 1. Teori Gujarat. Islam berasal dari Gujarat. Hal ini didasarkan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Aceh dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik sama dengan batu nisan yang ada di Cambay, Gujarat. Tetapi teori Gujarat mendapat penyanggahan dari teori G.E. Morrison yang berisi tentang kenyataan bahwa ketika masa Islamisasi Samudra Pasai yang raja pertamanya wafat pada tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Gujarat baru ditaklukkan kekuasaan Muslim pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 699 Hijriah atau 1298 Masehi. 2. Teori Mekah. Islam telah masuk pada abad ke-7 Masehi, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Salah satu buktinya adalah adanya pemukiman Islam di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. 3. Teori Persia. Islam dibawa oleh para pedagang Persia pada abad ke-13. Bukti dari sejarah ini adalah adanya upacara tabot atau tubaik di Bengkulu dan Sumatera Barat. Setiap tanggal 10 Muharram, upacara ini merupakan ritual tahunan di Persia. Dan upacara ini memperingati kematian Imam Husain bin Ali, cucu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sama upacaranya yang ada di Bengkulu dan Sumatera. Nah, menurut teori Persia, Islam dibawa oleh para pedagang Persia karena ada kesamaan upacara dengan yang berada di Persia. Tetapi menurut teori Mekah sekaligus teori yang menyanggah teori Gujarat, Mekah meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut Imam Syafi'i, mazhab besar dari Mekah dan Mesir pada saat itu. Sedangkan Gujarat menganut mazhab Hanafi. Selain itu, Kesultanan Samudra Pasai juga menggunakan nama Al-Malik, gelar yang dipakai di Mesir pada saat itu. Saluran penyebaran Islam. 1. Saluran perdagangan. Dalam proses ini, perdagangan di Nusantara dengan perdagangan Islam Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia melakukan interaksi yang intens. Dari interaksi inilah banyak penduduk setempat
mengikuti ajaran Islam dan para pedagang Islam membuat perkampungan untuk menetap dan disebut kampung Pekojan. Nah, dari sering interaksi inilah para penduduk setempat sering melihat dan berinteraksi mengenai agama Islam, dan banyak pula yang masuk agama Islam karena ada ajakan, dan ada juga yang masuk agama Islam karena keinginan sendiri, karena adanya keseringan berinteraksi dengan para pedagang Islam. Saluran penyebaran Islam. 2. Saluran perkawinan. Banyak para pedagang yang menetap dan membuat pemukiman, dan dari sebagian para pedagang Islam banyak yang menikah dengan penduduk setempat. Dan dalam ajaran agama Islam, calon suami atau istri yang tidak seiman harus diislamkan terlebih dahulu dengan mengucap 2 kalimat syahadat di depan pemuka agama. Nah, saluran perkawinan. Banyak para pedagang Islam menyebarluaskan agama Islam dengan cara perkawinan dengan para penduduk setempat. Nah, sebelum perkawinan atau pernikahan itu berlangsung, pengantin yang beragama lain atau di luar Islam harus masuk terlebih dahulu ke agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat. Nah, ini adalah syarat untuk melakukan pernikahan dengan orang yang beragama Islam. 3. Saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang pesat Indonesia memunculkan para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik mendirikan pesantren sebagai tempat regenerasi dalam pendidikan. Di pesantren itulah kader-kader Islam yang dididik oleh para ulama, kiai atau ustadz, dididik dan siap untuk disebarkan ke masyarakat untuk menyebarkan agama Islam. Dan ada juga kaum bangsawan yang mendatangkan para kiai ulama sebagai penasehat agama atau guru di dalam kerajaannya. Nah, contoh pesantren awal setelah agama Islam berkembang. Yang pertama, pesantren Ampel Denta, yaitu di Surabaya, didirikan oleh Sunan Ampel. Kedua, pesantren Sunan Giri yang ada di Gresik, yang didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren Sunan Giri ini terkenal hingga ke Maluku, khususnya wilayah Hitu. Para pemuda dan saudagar datang untuk menimba ilmu agama Islam di pesantren Giri. Ya, pesantren Giri khususnya ini lebih terkenal ke daerah Maluku, dan banyak para santrinya berasal dari daerah Maluku. 4. Saluran tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh ridhonya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat kita ketahui dari sejarah Banten, Babad Tanah Jawi, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Nah, saluran tasawuf, ajaran dan ilmu tasawuf ini masuk ke Indonesia pada abad ke-13, tetapi berkembang pada abad ke-17. Tokoh-tokoh tasawuf yang ada di Nusantara atau di Indonesia: yang pertama, Hamzah Pansuri. Kedua, Samsudin As-Sumatrani. 3. Nuruddin Asraniri. 4. Sunan Bonang. 5. Syekh Siti Jenar. 6. Sunan Panggung. 5. Saluran dakwah. Penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari peran Wali Songo. Ada 9 wali yang kita kenal di Nusantara ini dalam berdakwah. Dalam berdakwah, para wali mengadaptasi budaya setempat seperti pertunjukan wayang, sehingga tidak menimbulkan friksi dengan masyarakat. Mereka
memiliki ilmu yang tinggi terhadap agama Islam. Adapun kesembilan wali tersebut adalah yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. Nah, khususnya penyebaran di daerah Gresik. Penyebaran Maulana Malik Ibrahim, dia menggunakan cara dengan menjauhi pertentangan dan permusuhan. Hal ini terlihat dari penyebarannya yang dilakukan dengan jalan yang lemah lembut. Maulana Malik Ibrahim juga sering dikenal dengan bapaknya Wali Songo. Ia berasal dari Persia. Nah, beliau mengamalkan ilmunya di daratan Jawa Timur sampai beliau wafat pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan wali keturunan Arab yang bernama Syarif Hidayatullah. Beliau putra dari perkawinan Syarif Abdullah dan ibunya Raden Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran, yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Pada masa pemerintahan Trenggono, beliau pindah ke Demak. Sultan Demak mengangkatnya sebagai panglima angkatan perang yang bertugas menguasai Sunda Kelapa dan Cirebon. Dan beliau menetap di Gunung Jati di Cirebon dalam melakukan penyebarannya. Sudan Gunung Jati melakukan dengan cara pernikahan, yakni dengan Putri Kaunganten, anak Adipati Banten, juga dengan melalui cara berdakwah. Nah, Sunan Gunung Jati melakukan penyebaran agama Islam dengan dua cara, yaitu pernikahan dengan anak Adipati Banten atau anak dari tokoh di daerah Banten, dan menyebarkannya juga dengan cara berdakwah. Ada yang berdakwah dengan di pusat kota atau pusat pemerintahan, dan ada juga di daerah-daerah. Beliau datang ke perkumpulan daerah atau ke perkumpulan masyarakat. Ketiga, Sunan Ampel. Raden Rahmat merupakan nama dari Sunan Ampel. Beliau pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya dan juga salah seorang pemrakarsa pembangunan Masjid Demak. Dalam melakukan dakwahnya, Sunan Ampel pertama-tama melakukan pembauran dengan masyarakat yang berada di golongan bawah, yang merupakan titik sentral dari sasaran dakwahnya. Lain halnya ketika menghadap atau berhadapan langsung dengan orang yang cerdik, Sunan Ampel akan menggunakan metode dialog yang cerdik namun kritis. Yang keempat, Sunan Giri atau sering dinamakan Raden Paku, merupakan salah satu santri dari Sunan Ampel yang mendirikan pesantren Giri. Banyak santrinya berasal dari Maluku. Setelah selesai belajar di Sunan Giri, kemudian kembali ke Maluku menyebarkan agama Islam di sana. Beliau juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan kesenian tradisional, yaitu tembang Jawa. Nah, ada Asmarandana dan Pucung. Beliau wafat di makam di Gresik, Surabaya. 5. Sunan Bonang. Sunan Bonang dengan nama kecil Raden Maulana Makdum Ibrahim, ini juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa. Sunan Bonang merupakan instrumen bonang dan menciptakan lagu Durma. Ia berasal dari Tuban, wafat dan dimakamkan di Tuban pada tahun 1525. Hampir seluruh Wali Songo menggunakan media kesenian untuk media dakwahnya. Begitu pula Sunan Bonang. Sunan Bonang menggunakan gamelan bonang sebagai pengiring tembangnya, dan hal itu berhasil menarik rakyat yang pada saat itu menganut agama Hindu. 6. Sunan Kudus. Dengan nama asli Japar Sodik, ia putra dari R.M. Usman Haji atau Sunan Ngudung dari Jipang, Blora, Jawa Tengah.
Selain menguasai ilmu agama, beliau juga ahli dalam hal fikih atau hukum Islam dan hukum tauhid. Sunan Kudus sering belajar dari Sunan Kalijaga. Beliau berkelana ke berbagai daerah seperti Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. Cara berdakwahnya pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga dengan simbol Hindu Buddha. Hal itu dapat terlihat dalam pembuatan Masjid Kudus bentuk menara gerbang dan pancuran wudhu melambangkan 8 jalan Buddha. Dakwah yang dilakukannya pun tidak jauh berbeda dengan unsur Hindu dan Buddha. Seperti contoh, menghormati sapi, binatang yang dikeramatkan dalam agama Hindu dan agama Buddha, dengan membangun tempat wudhu dengan simbol Buddha di atasnya, yaitu simbol Asta Sanghika Manga. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Ini awalnya seorang tumenggung Majapahit. Ia masuk Islam karena pengaruh Sunan Bonang. Dalam menyebarkan agama Islam, ia memanfaatkan media wayang sebagai dakwahnya. Cerita Mahabharata dan Ramayana dijadikan media untuk menyampaikan dakwah Islam yang paling efektif. Ia juga mengenalkan tradisi acara Maulid Nabi yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh beberapa keraton di Jawa. Ia dimakamkan di desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga menggunakan jalan kesenian dalam melakukan dakwahnya. Hal ini dikarenakan Sunan Kalijaga sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap. 8. Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga, tinggal di Gunung Muria, Jawa Tengah. Gaya dakwahnya banyak mengambil cara ayahnya, namun berbeda dengan sang ayah. Sunan Muria lebih suka tinggal dan menyebarkan Islam di daerah sangat terpencil. Ia banyak bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Salah satu hasil dakwahnya lewat syair adalah lagu Sinom dan Kinanti. Selain itu, dalam dakwah Sunan Muria juga mengharamkan tradisi Jawa seperti adat kenduri, tetapi segala hal yang berbau klinik diganti dengan doa dan selawat. 9. Sunan Muria. Sunan Muria Sunan Derajat atau Sunan Derajat memiliki nama kecil yaitu Raden Qasim. Kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin, putra Sunan Ampel. Saudara kandung Sunan Bonang, Sunan Derajat mengubah suluk berupa lagu-lagu yang bernadakan religius. Sunan Derajat menyebarkan Islam di Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial, sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Ia menciptakan gending Jawa atau dikenal dengan istilah pangkur. Saluran penyebaran Islam. Yang kelima, saluran kesenian. Islam mengajarkan berbagai kesenian dan kebudayaan. Salah satu media dakwah Islam yaitu kesenian seperti tembang ilir-ilir. Sebagian wilayah wali menggunakan media seni budaya yang sudah ada dan disenangi masyarakat. Pada perayaan hari keagamaan seperti Maulid Nabi, misalnya seni tari dan peralatan musik tradisional, gamelan, dipakai untuk meramaikan suasana. Seperti Sunan Kalijaga yang sangat mahir memainkan wayang, memanfaatkan kesenian ini sebagai sarana untuk menyampaikan agama Islam kepada masyarakat, yaitu dengan cara memasukkan unsur-unsur Islam dalam cerita dan pertunjukannya. Senjata Puntadewa yang bernama Jimat Kalimasada misalnya dihubungkan dengan 2 kalimat syahadat yang berisi pengakuan terhadap Allah dan Nabi Muhammad. Masyarakat yang menyaksikan pertunjukan Sunan Kalijaga akhirnya
mengenal agama Islam dan tertarik ingin menjadikan Islam sebagai agamanya. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baraya Handayani.